Selamat siang atau selamat pagi waktu Jerman. Ini adalah Kak Nona, perkenalkan semuanya nama lengkap saya Nona Elana Kristiana. Ini adalah Swinger, Dresden Swinger. Ini dibangun 1710 sampai 1728 oleh Matthias Popelman. Ini Opera House Dresden, yang mana acara yang diadakan di sini adalah teater, opera, sama balet. Semper Oper ini berdiri tahun 1838 sampai 1841, dibangun sama Gottfried Semper. Jadi salah satu gedung opera paling terkenal di dunia dan menjadi pusat musik klasik di Eropa. Nah, ini adalah gereja Katolik. Gereja Katolik ini didirikan oleh arsitek Italia yang bernama Gaetano Schiaveri atas perintah August III. Ini lukisan yang menggambarkan beberapa raja yang dulu berkuasa. Dan kita sekarang berada di Bru Terrasse yang tadi aku bilang. Sebentar. Jadi ini adalah kita di atas. Jadi kita tuh di bawah. Ini adalah, ayo nama Brukenya apa? Nama jembatannya. Ingat nggak tadi aku bilang? Siapa yang bisa jawab? Tadi kita di situ itu Katholische Hofkirche. Tadi kita ada di bawah. Cuman kita sekarang lagi naik di terasnya. Tadi kan saya bilang itu jembatan. Kita nggak kelihatan tadi jembatannya. Itu mengangkat tangan Timothy. Itu gereja Katoliknya tuh udah berdiri di kapan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tahun berdirinya itu 1738. Selesai tahun 1751. 1738 sampai 1751. Jadi saat Perang Dunia II dia itu hancur juga, rusak, terus direkonstruksi tahun 1980. Jadi itu gerejanya terakhir direkonstruksi harus diperbaiki 1980. Gitu. Ini adalah Augustus Brücke. Ya. Jadi ini jalan itu boot atau kapal buat mengelilingi Dresden. Nah, jadi itu kan Augustus Brücke, sedangkan kita ini lagi ada di atas, aku maksudnya. Nah, ini tuh benteng pertahanan. Kok bisa? Jadi di bawah sini ada benteng pertahanan yang mana kalau ada perang atau mau ada penyerangan gitu ya, semua itu sembunyi di situ para pasukannya. Gitu. Entah buat penyerangan juga bisa, juga buat melindungi diri. Jadi di bawah tuh ada tempat persembunyian gitulah istilahnya.
buat strategi perang juga tuh. Ini adalah sekolah seni di Dresden, akademi seni di Dresden. Nah, ini akademi di Kunst Akademi, sekolah akademi seni gitu. Di sini ada nama-nama tokoh-tokoh seni ya, Dürer, Raphael, Michelangelo, Leonardo, Erwin von Steinbach. Oh, ini loh namanya, teman-teman. Hochschule für Bildende Künste. Hochschule itu seperti di universitas. Hochschule derajatnya kayak universitas, bukan SMA ya. Siapa yang mau sekolah di sini? Yang suka seni bisa ke sini ya. Ini namanya Frauenkirche. Ini dimulai pada 1726 dan selesai pada tahun 1743. Dan dikonstruksi setelah Perang Dunia II, diresmikan kembali tahun 2005. Dirancang oleh George Baer, seorang arsitek barok. Jadi, Frauenkirche ini simbol kedamaian dan rekonsiliasi. Mau tanya ini, kalau di luar bahasa Indonesia, di negara-negara itu kan kadang ada beberapa bahasa yang mirip dengan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Jerman ada nggak yang mungkin mirip-mirip artinya? Kalau di bahasa Jerman yang sama itu adalah contohnya gratis. Orang bilang gratis, kita bilang gratis, orang Jerman tuh sama, artinya juga gratis. Gratis ya gratis. Sama apalagi ya yang sama banget itu, ya itu aja sih Kak Bram, apalagi ya, kebanyakan kafe, restoran sama kayak Indonesia kan ya, kafe, pronounsnya juga sama kafe, terus restoran sama kayak bahasa Inggris, cuman agak-agak sengau gitu, yang sama. Mungkin ini pertanyaan agak kontroversial ya. Kalau kita belajar sejarah kan pasti tidak luput belajar tentang siapa Hitler, Nazi seperti itu. Ya, bagaimana orang Jerman sekarang itu memandang Hitler? Jadi sebenarnya beberapa orang sangat sensitif untuk membahas itu karena itu adalah sejarah kelamnya Jerman. Karena membantai banyak orang Yahudi ya waktu itu. Tapi kalau misalkan di ruang akademisi kayak kita lagi belajar memang sejarah atau kita memang bahas tentang ya sesuatu yang akademik gitu ya, itu mah biasa aja nyebut namanya. Jadi di Frauenkirche itu coba kita lihat itu kan batunya itu yang rekonstruksi yang warna hitam itu kan ada titik-titik warna hitam kayak batu kotak-kotak warna hitam, itu adalah batu dari aslinya dia, jadi kayak mozaik gitu ya, jadi ada warna hitam. Terus yang warna putih itu yang baru, jadi awalnya dia benar-benar dicari tahu gitu dengan alat modern. Batu ini tuh ada di sebelah mana ya kalau melihat desain yang masa lalunya gitu. Jadi sama para orang yang profesional itu hanya dibangun dan ditaruh kembali di tempat dia dulu berasal gitu loh. Gitu sejarahnya. Jadi ada 5 pintu. 5 pintu itu menggambarkan kesetaraan ya, orang siapa aja itu dari arah mana aja itu boleh masuk ke gereja gitu, nggak cuman orang-orang tertentu saja
gitu. Jadi itu di gereja yang tadi kita masukin itu semuanya direnovasi, tapi gak semuanya. Ada beberapa yang dari aslinya gitu lah. Oh, itu tadi dia direnovasi. Pada beberapa batu aja. Batu itu yang alat apa bahan buat membangun gereja kan dari batu zaman dulu itu. Nah, ada batu kan yang runtuh, ada yang hancur, ada yang masih utuh gitu. Tapi dia kayak puzzle gitu akhirnya kan. Nah, ada yang batu dari reruntuhan itu diambil terus ditempel lah ke gereja yang direkonstruksi ulang begitu. Waktu Kak Nona di Jerman itu kira-kira pernah dapat culture shock nggak? Perbedaan Jerman Indonesia deh gimana? Dari budaya atau dari makanan mungkin? Iya, oke. Kalau misalkan culture shock itu ini ya, pakaian karena kan kalau misalnya kita lihat orang pakaiannya terbuka gitu ya, apalagi pas summer itu bahasa Jermannya musim summer gitu. Di sini orang kan kayak ya udah terbuka banget gitu kan, apalagi kalau terus sama makanan. Karena di sini makanannya roti, musli itu yang benar-benar biji gandum doang sama susu atau susu malah kopi atau banana doang pas sarapan. Sedangkan kita harus masak nasi kan biar semangat belajarnya kuat gitu ya. Oke, Kak. Silakan. Kalau di Indonesia kan ada 2 musim hujan sama musim panas. Kalau di Jerman ada berapa musim? Kalau di Jerman ada 4 musim. Sekarang musim gugur, setelah itu ada musim dingin alias musim salju ya, kalau anak-anak sukanya. Terus habis musim salju, musim semi, terus habis musim semi, musim panas. Jadi ada 4, musim gugur, salju, semi, dan musim panas.